Halo teman-teman semua, ini adalah kisah perjalananku melakukan solo touring dari Jakarta menuju Bali. Di dalam video ini, saya akan menceritakan semua yang terjadi selama perjalanan, mulai dari persiapan, jarak tempuh, kemudian waktu tempuh berapa hari saya dari Jakarta sampai di Bali, serta total biaya yang saya habiskan selama perjalanan. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan yang sama, yaitu touring dari Jakarta ke Bali, baik itu menggunakan motor ataupun mobil, teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Banyak kejadian yang saya alami selama perjalanan, mulai dari kendaraan yang saya gunakan dalam kondisi pajak mati, kena tilang, serta beberapa kejadian yang membuat saya hampir crash di perjalanan. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Silakan ikuti terus video ini sampai habis. Hari pertama. Oke guys, jadi hari pertama ini gue lagi pengen ngurusin STNK dulu ya. Jadi STNK gue kena tilang dan ini gue lagi pengen ngambil STNK-nya dulu. Nah ini gue udah selesai pembayaran, tinggal antri aja di loketnya ya. Oke guys, ini kita udah selesai ya. Lanjut di sini gua pengen mempersiapkan oli dulu guys. Jadi gua lagi pengen beli oli baru dulu ya sebelum nanti gua bawa motornya jarak tempuh yang lumayan jauh. Ya, kurang lebih 1300 km dari Jakarta menuju Bali. Oke, jadi ini gua ganti olinya sebelum ke Kejaksaan tadi ya. Nah, ini jam 7 pagi. Gua start perjalanan dari jam 9 pagi dari Kebon Jeruk Jakarta Barat guys. Nah, target hari pertama ini gua akan beristirahat nanti di kota Semarang ya. Gua berangkat dari jam 9 pagi dan nanti akan beristirahat di kota Semarang dan akan menginap di homestay yang bernama Rainbow House. Oke, gua akan sedikit bercerita tentang tadi. Untuk ngurusin surat tilangnya ternyata gampang banget ya guys. Gua ngambil STNK yang ditilang cuma bayar 100.000 aja. Dan prosesnya cepet ya kalau kalian ngambilnya dari pagi hari guys, sebelum ya kejaksaannya rame ya. Jarak tempuh dari Jakarta Barat menuju kota Semarang sekitar 488 km jika dilihat dari Google Maps. Oke, di sini bensin gua sisa sekitar 2 batang ya guys. Nanti gua akan melakukan pengisian bensin pertama di SPBU Kota Bekasi guys. Oke teman-teman, ini adalah pengisian bensin pertama ya. Gua isi bensin di SPBU Kota Bekasi dengan nominal 100.000. Yang selanjutnya kita akan lanjut perjalanan dari Kota Bekasi ini lewat jalur Pantura ya. Hari pertama ini gua melakukan perjalanan dari kota Jakarta Barat menuju kota Semarang untuk tempat beristirahat. Nah, ini gua lewat jalur Pantura. Dan di sini speed motor gua sekitar dari rata-ratanya 100 km per jam sampai 120 km per jam. Nah, jalur Pantura ini adalah jalur terpanjang yang akan kita gunakan untuk ke Bali ya teman-teman. Untuk persiapan yang gue siapin sebelum berangkat itu, gue cuma bawa salinan baju 3 setel, kemudian HP, charger, dan kamera yang gue pakai ini. Jadi gue bener-bener nekat banget ya dari Jakarta ke Bali.
dengan persiapan yang seadanya. Dan di sini juga gua baru pertama kali melakukan touring sejauh ini guys. Apalagi dengan kondisi ya pajak motor gua ini yang mati ya. Karena gua belum tahu nanti gimana caranya nanti bakal bisa nyebrang kalau pajaknya mati guys. Ya semoga aja nanti bisa nyebrang ya. Karena ketika nanti nyebrang dari Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali, itu nanti bakal ada pemeriksaan surat-surat motor teman-teman. Jadi pastikan surat-surat motor kalian lengkap sebelum kalian nyebrang ke Bali ya, karena nanti di sana akan ada pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Oke teman-teman, ini gua sudah sampai di pengisian bensin yang kedua, dan ini di SPBU Lingkar Pemalang ya teman-teman. Tadi kita riding dari Bekasi sekitar jam setengah 11, dan gua sampai di SPBU Lingkar Pemalang ini sudah melakukan perjalanan selama sekitar 5 jam, dan ini sudah mau jam 3 sore ya teman-teman. Jadi lumayan capek juga ya teman-teman, apalagi kalau ridingnya itu cuma sendirian, gak ada teman ngobrol, apalagi baru pertama kali, dan jujur sih capek banget. Oke, ini gue juga isi bensin dengan nominal 100.000 ya. Tadi di jalan gue sempat istirahat dulu di salah satu SPBU untuk makan dan untuk cas HP dan kamera ya teman-teman. Oke, tadi gue istirahat sekitar ya 1 jaman ada kali ya. Dan ini gue riding di hari pertama itu, malamnya itu gue nggak tidur teman-teman, karena nggak bisa tidur. Jadi malamnya nggak tidur, langsung lanjut paginya riding guys, dari Jakarta ke Kota Semarang. Itu bayangin capeknya kayak gimana ya. Mungkin kalau kalian yang pengen ikutan juga dari Jakarta ke Bali menggunakan motor, kalian bisa mempersiapkannya dengan lebih matang, seperti jangan lupa tidur malamnya, kemudian sarapan paginya, dan usahakan badan kalian fit, serta kalian juga bisa bawa obat-obatan jika diperlukan ya, seperti tolak angin lah dan sebagainya gitu. Nah, ini gua sekitar jam 4 sore atau jam setengah 5 sore ini gua udah sampai di Pekalongan ya teman-teman. Setelah tadi gua isi bensin di Pemalang, itu sampai ke Pekalongan ini dengan jarak sekitar waktu tempuhnya itu 1 jaman ya. Lanjut lagi, sekarang sudah sekitar jam setengah 6 dari Pekalongan tadi. Sekarang kita sudah sampai di Kota Batang ya. Dan ini perjalanan cukup melelahkan sekali teman-teman. Dari pagi gua ngurusin STNK dulu di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, langsung lanjut riding ke Kota Semarang dari pagi sampai sekarang sudah sore hari teman-teman. Dan ini adalah menjadi video gua yang terakhir untuk rute Semarang ya, karena ini rekaman terakhir. Nanti kita akan skip ke bagian penginapannya aja teman-teman. Dan gue sampai di Kota Semarang itu sekitar jam 7 malam ya. Kemudian gue istirahat sampai jam 9 malam itu di Alfamart untuk duduk-duduk dulu, istirahat dulu, nafas dulu, sambil charger HP dan kamera gua teman-teman. Oke, langsung aja kita akan skip ke esokan harinya, yaitu hari kedua ya. Kita akan start dari Kota Semarang menuju Nganjuk teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali setelah kemarin. Selama perjalanan dari jam 9 pagi ya sampai jam 9 malam dari Kebonjeruk, Jakarta Barat sampai di Semarang guys. Ini adalah Kota Semarang ya. Dan kemarin perjalanan cukup melelahkan sekali karena
malamnya saya nggak tidur guys, dan paginya saya langsung berangkat dan itu ngantuknya pol. Oke. Dan di sini gua dapat homestay dengan harga 170.000 aja. Oke, gitu aja. Lihat aja guys. Bisa kalian lihat. Ini peralatan gua dan berat banget guys. Gua pakai motor Yamaha R15 V3 yang dimana kalian tahu motor tersebut adalah motor yang paling pegel guys. Itu nunduk banget, udah gitu bawa tas gunung segede ini. Ini asli berat banget guys. Ini belum gue isi dengan peralatan kamera gue, kemudian tas lempang gue, dan udah sih gitu dong. Dan gue bawa rolan. Gue bawa rolan sendiri. Oke lah, gitu aja ya. Oke, di sini gue udah rapi-rapi ya. Jadi kayak ginilah penampilannya teman-teman. Tasnya juga udah gue rapiin lagi semuanya, barang-barang gue udah gue bawa semua. Selanjutnya kita akan turun karena ini lantai 2 ya. Di sini gua juga bawa kertas ya, yang nantinya kita akan ambil kembalian 50.000 teman-teman. Jadi sebenarnya harga homestaynya cuma 120.000 aja. Nah, jadi 170.000 itu yang 50.000-nya uang kita nanti akan bisa kita ambil lagi ketika kita check out ya teman-teman. Ini dia penampakan kertasnya, ya penampilan kertasnya, bentuk kertasnya lah gitulah. Oke, kita lanjut turun. Seperti ini ya. Suasana homestaynya nyaman, enak, bersih teman-teman. Nah, di sini kita akan tukar kertasnya lagi biar bisa jadi uang 50.000-nya teman-teman. Di sini abangnya nggak ada uang 50.000-an ya, jadi kita kasih 50.000 biar kita dapat 100.000. Oke, udah selesai. Kita lanjut ngambil motor ya. BTW ini motor gua ada di paling depan, ketutupan motor lain. Oke. Dan ini gua ngikutin mapnya pakai Bluetooth ya, yang ada di intercom guys. Hari kedua. Oke teman-teman, ini adalah hari kedua gua dan gua mulai perjalanan dari jam 10 pagi dari kota Semarang, Jawa Tengah akan menuju ke kota Nganjuk, Jawa Timur. Dan sebenarnya ini udah terlalu siang ya, karena ini gue mulai jalan dari jam 10. Kemungkinan gue nggak akan bablas langsung ke Banyuwangi karena nggak bakal cukup waktunya. Jadi gue akan memutuskan untuk transit dulu ke kota Nganjuk, Jawa Timur teman-teman. Jadi di Nganjuk itu gua ada saudara ya. Jadi gua akan beristirahat di rumah saudara gua. Untuk jarak dari kota Semarang menuju Nganjuk, Jawa Timur itu sekitar 220 km jika dilihat dari Google Maps ya. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjut perjalanan terakhir menuju Bali di hari yang ketiga teman-teman. Jadi untuk hari pertama dan kedua ini gue akan mempersingkat videonya ya, jadi nggak terlalu panjang. Dan finalnya kita akan panjang videonya di hari yang ketiga, yaitu dari Nganjuk nanti menuju pelabuhan Ketapang untuk nyebrang ke pelabuhan Gilimanuk, Bali teman-teman. Karena semalamnya gua udah kecapean banget dari Jakarta sampai Semarang itu dari jam 9 pagi kemarin
sampai jam 9 malam baru sampai di kota Semarang, dan itu capek banget. Akhirnya gue memutuskan untuk istirahat, dan akhirnya gue bangunnya kesiangan ya. Hari kedua ini gue akan memutuskan untuk riding santai-santai aja ya. Jadi nggak terlalu ngebut kayak hari pertama kemarin, karena hari ini jaraknya cuma 220 km dan kita akan istirahat di rumah saudara gue, teman-teman. Lanjut lagi, sekarang sudah jam 1 siang, teman-teman. Tadi kita dari Semarang jam 10 pagi ya. Sekarang gua udah di pertengahan jalan menuju Nganjuk. Untuk perjalanannya sih lancar-lancar aja ya, nggak ada yang namanya macet, teman-teman. Dan di sini gua melewati hutan-hutan ya jalannya. Oke, untuk hari kedua ini gua akan santai-santai dulu. Seharian ini gua akan beristirahat di rumah saudara gua, teman-teman. Dan untuk videonya akan langsung kita lanjut di hari esoknya ya, yaitu hari ketiga. Hari terakhir perjalanan menuju Bali, teman-teman. Oke, ikuti terus. Halo, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ketiga. Hari ini akan menjadi perjalanan final karena hari ini tujuan akhir kita adalah Bali. Sekarang kita akan menuju tujuan akhir, yaitu Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang nantinya kita akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Di perjalanan hari ini saya akan terkena tilang, teman-teman. Perlu diketahui, motor yang saya gunakan ini dalam kondisi pajak mati. Lalu bagaimana cara saya menyeberang dengan kondisi surat-surat mati? Silakan simak videonya ya. Hari ini kita gas berangkat dari jam 6 pagi, teman-teman. Jarak dari Nganjuk sampai Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sekitar 341 km berdasarkan Google Maps. Dan perkiraan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 7 jam, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki kota Probolinggo, dan saya terkena tilang di kota Pasuruan ya, teman-teman. Untuk videonya tidak sempat saya rekam di action cam, saya hanya sempat rekam dengan kamera HP. Jadi beginilah kondisinya. Saya terkena tilang SIM, teman-teman. Saya diberhentikan polisi mungkin karena dua alasan, teman-teman. Yang pertama karena kaca spion saya tekuk, dan yang kedua mungkin polisinya lihat kalau plat nomor saya itu bukan plat Jawa Timur ya. Karena plat nomor saya adalah plat B, yaitu menandakan wilayah Jabodetabek. Mungkin polisinya juga ingin sekalian memeriksa surat-surat kendaraan gua. Dan sebenarnya surat-surat itu lengkap ya, ada SIM dan STNK, namun STNK-nya yang mati, teman-teman.
Jadinya seharusnya tadi kan alasannya karena spion ditutup, tapi harusnya cuma diingatkan, tapi karena polisinya lihat STNK saya mati, akhirnya saya sekalian kena tilang teman-teman. Jadi yang ditahan itu adalah SIM saya ya. Jadi saya harus ngambil sidang SIM di Pasuruan. Padahal kemarin-kemarinnya saya baru aja ambil STNK, ngurusin STNK yang kena tilang juga. Ya udahlah, kita lanjut jalan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki jam setengah 11 siang ya. Dari tadi kita berangkat dari jam 6 pagi dari Nganjuk. Sekarang kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 5 jam setengah ya. Dan kalau kelihatan, kalian juga bisa lihat jam yang ada di speedometer gua teman-teman. Nah, di sepanjang jalan ini kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang lumayan bagus ya. Ya, ini pemandangannya bagus-bagus. Di kanan kita ada bukit-bukit dan di kiri tadi ada pabrik ya. Gua nggak tahu pabrik apa. Dan balik lagi teman-teman, ini adalah perjalanan pertama kali gua dari Jakarta menuju Bali dan jauh banget sampai harus memakan perjalanan 3 hari ya. Oke teman-teman, dan tanpa persiapan apa-apa, cuma bawa baju, kemudian peralatan kamera, dan ya cuma itu doang. Baju, peralatan kamera, charger, sama HP teman-teman. Nanti di Bali sebenarnya gua punya teman ya teman-teman. Oke, jadi di sana gua ada teman untuk tempat singgah ya. Nah, alasan gua ke Bali juga ya karena itu tadi, karena gua di Bali ada temen, jadi gua sekalian aja coba touring dari Jakarta menuju Bali. Nah, di sini di sebelah kiri kita udah memasuki ini ya, wilayah pesisir ya. Jadi di sebelah kiri itu udah laut teman-teman. Sebelah kirinya laut dan sebelah kanannya bukit-bukit yang dipenuhi oleh pepohonan. Jadi jalan menuju Banyuwangi ini sebenarnya bagus banget menurut gua. Jadi jalannya indah banget. Aspalnya juga rata, mulus. Jadi sepanjang jalan juga dari Jakarta menuju Bali sebenarnya jalannya nggak ada yang rusak-rusak ya. Mungkin ada yang beberapa berlobang ataupun tambalan-tambalan, tapi tidak terlalu parah. Jadi jalannya mulus banget teman-teman. Nah, sedikit cerita, sebenarnya gua juga pengen ke Bali itu tadinya pengen naik kereta. Karena gua lihat di YouTube sebelah, dia naik kereta dari Jakarta menuju Bali cuma habis biaya 225.000 aja. Karena kalau naik kereta kita bisa pesan tiket kereta Airlangga yang murah dari Jakarta menuju Surabaya cuma 104.000. Kemudian transit ke mana lagi gue lupa, pokoknya transitnya 56.000. Kemudian tinggal nyebrang 40.000 dan pokoknya total habisnya cuma 225.000 aja teman-teman. Tapi karena kemarin gua lihat tiketnya udah ludes, udah habis, dan gua harus nunggu setengah bulan lagi untuk mendapatkan tiket itu. Jadi gua karena nggak sabaran, akhirnya gua memutuskan untuk mengambil jalur darat aja. Kereta juga darat sih. Ya, jadi gua memutuskan untuk menggunakan motor dari Jakarta menuju Bali. Karena juga kalau gua naik kereta, pasti nanti di Bali gua nggak ada kendaraan untuk jalan-jalannya teman-teman. Meskipun di Bali juga ada penyewaan motor, tapi kurang puas aja ya. Jadi sekalian gua motoran aja dari Jakarta ke Bali. Sekarang kita sudah memasuki wilayah pantai teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, di samping kiri kita sudah pantai. Dan di sebelah kanan kita itu ada pemandangan gunung ya, atau bukit, gua nggak tahu itu bukit apa. Nah, sepanjang jalan ini tuh adem banget teman-teman. Jadi enak banget ya buat motoran tuh, enak lah pokoknya. Sepanjang jalannya bagus. Sebelah kiri kita itu pantai. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu,
ini jaraknya udah bentar lagi ya, mungkin sekitar 1 jam lagi kita akan sampai ke pelabuhan. Mungkin dari jalan ini sampai ke pelabuhan Ketapang itu sekitar ada 40 km lagi. Nah, gue juga mau jelasin teman-teman, nanti arah pelabuhan itu akan ada pemeriksaan polisi juga ya. Jadi sebelum masuk arah pelabuhan itu ada pos polisi, biasanya itu random ya, siapa aja diberhentiin. Jadi siapin aja uang saku teman-teman ya. Kalau misal pajak kalian mati itu ya udah siapin aja uang saku. Jadi buat bapak polisinya biar SIM atau STNK kalian tidak kena tilang. Tapi kalau kalian surat-suratnya lengkap, SIM-nya hidup ataupun STNK-nya hidup, maka kalian akan aman-aman aja ya. Di sini gue berbagi cerita karena di sini kondisi STNK gue pajaknya mati. Dan sebenarnya gue nanti akan tertolong oleh surat tilang SIM yang gue kena tilang di Pasuruan tadi ya. Jadi dengan membawa surat tilang SIM artinya gue udah kena tilang. Dan kalaupun misalnya ada pemeriksaan polisi lagi di depan, gue nggak akan kena tilang lagi teman-teman. Jadi sebenarnya gue tadi ngerasa waduh kena tilang nih, wah repot nih, harus ngambil ke Pasuruan lagi SIM-nya. Tapi juga plus minusnya, plusnya itu adalah gue nggak akan khawatir lagi kalau di depan ada pemeriksaan polisi guys. Jadi kalau ada pemeriksaan polisi lagi, gue tinggal nunjukin aja kalau gue itu udah kena tilang dan tinggal nunjukin suratnya, dan selanjutnya nggak akan kena tilang lagi ya teman-teman. Jadi nanti sebelum pelabuhan akan ada pemeriksaan polisi, dan kemudian ketika sudah nyebrang dan sampai di pelabuhan Gilimanuk Bali nanti akan ada pemeriksaan lagi teman-teman. Nanti akan ada pemeriksaan surat-surat ya. Dan intinya sebenarnya sih gampang banget cara nyebrang dari Jakarta ke Bali. Intinya kalian cukup bawa surat-surat lengkap aja ya, seperti STNK dan SIM teman-teman. Jadi gitu doang sih. Nah, mau pajak kalian mati ataupun hidup, ya nanti di jalan kalian tinggal siapin aja uang saku lah ya bahasanya. Dan ini gua nge-share pengalaman gua pribadi aja ya teman-teman ya. Jadi gua nggak ada bermaksud atau ya bermaksud apapun itulah pokoknya. Di sini disclaimer, gua cuma nge-share pengalaman gua pribadi selama perjalanan ya. Nah, kemudian di sini kita sudah memasuki jalan yang kanan kirinya itu pohon-pohon ya, dan bagus banget teman-teman pemandangannya di sini. Jadi enak banget, jalannya juga sepi, nggak macet. Pokoknya kalau buat riding santai itu enak banget teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya, ngomong apa lagi ya? Ini juga adalah vlog gua pertama kalinya. Nah, persiapan yang paling utama sebelum kalian jalan ataupun berangkat dari tempat kalian ke Bali, itu pastiin oli kalian harus ganti baru dulu ya teman-teman. Karena perjalanan juga 1000 km lebih, jadi olinya pastiin harus oli baru dulu. Jadi kalian harus ganti oli dulu ya sebelum berangkat. Nah, nanti juga sebenarnya di Bali gua pengen ganti ban motor karena ban motor gua udah botak banget, udah lumayan licin. Dan apa ya tadi ya, pengen ngomong apa ya, aduh lupa guys. Nanti aja gue lanjut lagi karena gue lagi sambil ngedit video gue yang ini ya. Jadi gue ngeditnya satu-satu teman-teman, dan minta maaf banget gue pakai voice over ya. Ya karena gue juga nggak tahu mau ngomong apa, karena ini juga vlog pertama kali gue, dan langsung vlognya itu jauh banget dari Jakarta ke Bali. Oke lah, ikuti terus guys, ini udah mau sampai ke pelabuhan. Pertama Pak. Di sini pertama 14.000 ya? Oh, udah rata? 12.500. Oh, tadi lihat di depan sih 100 aja Pak. Sudah. Ya. 0 ya? Oke. Ya. Kalau pelabuhan Ketapang masih jauh Pak? 20 kilo. Oh, 20 kilo ya? Oke. Dari Jakarta? Iya. Tahu Pak?
Platnya? Iya iya. Sendiri Pak. Cuma di sana ada temen. Lagi nyamper main aja. Oke. Ya. Oh, lihat nih. Ya, makasih ya Pak. Oke. Oke teman-teman, ini adalah pengisian bensin gua yang ketiga ya. Jadi total 3 hari ini gua ngabisin bensin 300.000 aja dengan 3 kali pengisian. Oke teman-teman, tadi juga bapaknya nanya ya plat gua dari Jakarta. Dan tadi juga udah nanya kalau jarak dari SPBU ini ke Pelabuhan Ketapang tinggal sekitar 20 km lagi teman-teman. Oke lah, kita lanjut lagi. Dan ini gua pakai motor Yamaha R15 V3 ya. Jadi motor ini tuh paling nunduk di antara teman-temannya yang lain kayak CBR ataupun GSX. Jadi R15 V3 ini adalah yang paling nunduk di kelasnya teman-teman. Bayangin 1000 km lebih pakai motor ini tuh punggung dan tangan, pundak semuanya, badan lumayan pegel banget ya teman-teman. Apalagi sambil gendong tas gede yang lumayan berat juga ya. Oke teman-teman, jadi apalagi ya? Lah lihat pemandangan aja teman-teman ya. Ini bentar lagi kita akan sampai ke pelabuhan. Ya, di sini juga gua udah cukup lega karena ini adalah perjalanan yang hampir final ya. Karena dikit lagi kita udah mau nyebrang ke Bali, teman-teman. Mungkin gua cukup dak-dikduknya ketika nanti pemeriksaan surat-surat ya. Moga aja lancar-lancar ya, teman-teman. Nah, di sepanjang jalan ini juga kita udah disuguhi oleh pemandangan yang indah banget ya. Di sebelah kiri masih pantai atau laut, jadi ya enak banget lah. Pokoknya lega banget meskipun capek banget selama perjalanan 3 hari ini. Tapi nanti akan terbayarkan oleh keindahan pantainya, kemudian suasana di Pulau Balinya, pokoknya indah banget teman-teman. Dan gua juga ada jalan-jalan di Bali. Gua udah sempet main ke GWK atau Patung Garuda Wisnu Kencana. Kemudian gua juga udah ada vlog main ke pantai-pantai yang banyak bulenya teman-teman. Pokoknya suasana Bali itu beda banget ya. Kalau kalian nanti main ke Bali, pasti kalian ngerasain langsung. Jadi kalau Bali itu tuh indah banget, nyaman banget, tempatnya tuh kayak beda aja. Kayak auranya tuh kayak positif banget, tempatnya juga pokoknya nyaman ya. Pokoknya kalau kalian udah di Bali, pasti kalian bakal betah di Bali teman-teman. Karena dengan suasana kulturalnya, kayak suasana pedesaannya itu, kota-kotanya khas Bali ya teman-teman ya, beda dari kota-kota yang lainnya. Oke lah, mungkin dari video ini kita akan langsung skip ke pelabuhannya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun KAI Ketapang ya. Nah, depan kita nantinya sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Ketapang teman-teman. Gua di Google Maps tujuannya mencarinya stasiun Ketapang ya, bukan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Karena kalau gua carinya pelabuhan penyeberangan Ketapang, nanti Google Maps-nya bakal muterin gua rutenya lewat Surabaya naik kapal dan bukan langsung ke sini. Jadi teman-teman usahakan mencari tujuan ke pelabuhan Ketapang ini dengan cara tujuannya itu di KAI Stasiun Ketapang ya, biar teman-teman nggak diputerin sama Google Maps. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di area untuk jalur motor ya. Tadi di depan gue udah sempat nanya ke bapak-bapak karena gue juga baru pertama kali, gue nggak tahu jalannya kemana teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di loket pemberian tiket ya. Ini dia. Jadi kalau teman-teman udah beli tiket, teman-teman tuh masuknya ke sini. Nanti teman-teman tinggal antri di loket pembayaran tiket ini. Ini apa sih? Loket tiket ya. Untuk
ngasih tiket yang udah kita beli teman-teman. Bisa lewat aplikasi dan bisa juga lewat agen-agen yang ada di sepanjang jalan di sekitar pelabuhan Ketapang ini. Oke teman-teman, karena tujuan gua itu langsung ke sini, ke stasiun Ketapang dan nggak berhenti-berhenti dulu. Jadi di sepanjang jalan itu gua belum ada persiapan beli tiketnya teman-teman. Jadi yang paling utama itu gua intinya nyampe pelabuhan Ketapang dulu ya. Dan ternyata tadi gua nggak bisa akses Verizi atau beli tiketnya di dekat kasir ini teman-teman. Jadi untuk menghindari calo, sekarang kita udah nggak bisa beli tiket di sekitar sini. Jadi harus radius 2,5 km baru kita bisa pesen tiketnya lewat aplikasi. Nah, akhirnya tadi gue memutuskan untuk beli tiket di agen-agen yang di sepanjang jalan ya. Dan itu adalah agen resmi dan bukan calo. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa masuk ya lewat tiket yang tadi udah gue beli. Jadi kita tinggal ngasih bukti pembayaran, kita kasih ke loket ini, kemudian lanjut lagi teman-teman. Kita akan memasuki kapalnya ya lewat sini teman-teman. Jadi ini juga gua nanya bapak-bapak lagi karena gua nggak tahu jalannya ya. Dan kita diarahin untuk terus maju teman-teman. Nah, jadi majunya ke sini ya. Oh iya, karena kita tidak bisa memesan tiket lewat aplikasi Verizi di dekat pelabuhan, akhirnya tadi gua beli tiketnya di agen-agen seharga 40.000 aja ya teman-teman untuk motor gua yang 150 cc. Oke, karena gua nggak tahu harus ngasih tiket apa lagi, jadi gua tinggal ini aja, kasih semua kertasnya teman-teman. Karena gua nggak tahu harus ngasih yang mana ya sama si bapaknya. Dan kemudian bapaknya cuma ngambil satu kertas aja. Oke, jadi ternyata cuma kayak gini aja ya prosesnya teman-teman. Jadi wajarin aja kalau gua baru pertama kali ya. Nah, kita lanjut masuk ke bagian kapalnya ya. Jadi lewat sini teman-teman. Nah, kita akan memarkirkan motor di sini teman-teman ya. Nah, sama bapaknya diarahin, gua akan parkir di depan ya. Nah, pas gua pengen parkir, di sebelah kiri tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyerobot tempat parkir gua teman-teman. Aduh, nggak di mana-mana ya ibu-ibu itu. Akhirnya gua sabarin dan akhirnya gua bisa juga parkir motornya teman-teman. Jadi dempet-dempetan ya. Kita langsung lanjut naik ke atas aja ya teman-teman. Nanti kita akan lihat suasana kapalnya. Nah, di bawah adalah tempat parkiran motor dan mobil tadi ya. Kita akan lanjut naik ke atas. Untuk waktu tempuh dari pelabuhan Ketapang dan menyeberang menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali, ini akan memakan waktu sekitar 40 menit aja ya teman-teman. Jadi cukup cepet ya, karena sebenarnya juga jaraknya itu deket ya teman-teman, tidak terlalu jauh. Oke, jadi seperti inilah tampilan atau suasana di atas kapal. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke ruang dalam ya. Nah, untuk ruangan dalam ini itu ada AC-nya teman-teman. Kemudian di sini gue lanjut keluar lagi ya, karena gue pengen ngerokok. Karena kalau di dalam tadi ruangan ber-AC itu dilarang merokok ya teman-teman. Jadi gue lanjut pengen ngerokok di luar dan gue akan menunggu perjalanan ini di luar aja teman-teman. Akhirnya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk di Bali teman-teman. Oke, ini kita akan menuju keluar pelabuhan ya. Dan ini juga adalah momen dimana gua dakdikduk karena nanti di depan akan ada pemeriksaan surat-surat sama polisi ya teman-teman. Sedangkan STNK gua mati, gimana nanti ceritanya? Aduh, jadi simak dulu ya teman-teman ya. Ini dia, kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk.
di Bali teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Bali ya teman-teman ya. Oke, ini dia, bentar lagi akan ada pemeriksaan surat-surat kendaraan. Jadi intinya pastiin aja kalian itu punya SIM dan kalian punya STNK motor yang sesuai ya. Mau pajak hidup ataupun mati itu urusan belakangan ya teman-teman ya. Tapi intinya perasaan gue dakdikduk. Semoga aja kita boleh lewat atau boleh masuk ke Bali ya teman-teman ya, dengan kondisi surat-surat yang mati teman-teman. Karena ya pada intinya surat-surat motor gue lengkap ya, cuma pajak aja yang mati. Oke lah, di sini gue siapin dulu teman-teman surat-suratnya. Ini dia, gue diperiksa sama bapaknya. Mana surat-suratnya, dan gue ngasih tahu kalau gue habis kena tilang. Tapi STNK gue diperiksa dan bapaknya ngelihat kalau STNK gue mati. Itu dia ya, gue ngasih surat tilang juga. Terus kata bapaknya, terus gimana ini? Kata bapaknya. Dan akhirnya ya udah deh, biar bisa lewat di sini gue kasih aja bapaknya 50.000. Dan akhirnya kita dibolehin masuk ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita bisa lewat meskipun kita surat-suratnya mati ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Intinya yang penting surat-surat motor kalian lengkap dan sesuai dengan motornya teman-teman ya. Jadi gitu aja. Oke teman-teman, abis ini kelanjutan episodenya mungkin akan gua sambung lagi di episode selanjutnya ya teman-teman ya.